Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya akan membuat praktikum dari tugas basis data tugas 3. Nama saya Hadi Mustafa. Dimana di tugas 3 itu kita disuruh untuk mengerjakan praktikum eh, transaksi dan basis data terdistribusi. Yang pertama kita lakukan adalah melaksanakan praktikum transaksi yang di situ ada perintah-perintah commit, rollback. Kita kerjakan pertama adalah commit, yang mana commit ini sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Mari kita buat. Seperti biasa kita masuk ke PHP MATadmin dan di situ sudah ada basis data rumah sakit. Kita buat di runtime-nya. Ingat, untuk membuat suatu transaksi, pastikan type-nya itu InnoDB ya. Kalau ini sudah seperti ini, dipastikan transaksi itu berhasil. Ini sangat penting sekali. Runtime kita buat dulu create. Kita buat transaksi pertama sudah kita buat drop. Oke, add parameternya saya sudah membuat parameternya. Kita buat ini ada berapa nih tabelnya? Ini pasien 678. Oke, kita buat 8. 8 itu kita ganti ada Narwi misalnya. Go select. Apakah berhasil? Oke, go. Kita lihat execute. Ini tanpa menggunakan perintah ya. Di sini sudah berhasil, ada angka 8 Narwi. Kita cek di tabelnya apakah Narwi itu sudah masuk atau tidak. Ternyata tidak masuk ya. Nah, ini coba kita perintah yang kedua. Coba. Nah, perintah kedua menggunakan create new transaksi 2. Transaksi 2. Drop. Kita klik. Seperti biasa. Ini 8 ya. Narwi. Tadi Narwi ya. Kita kasih perintah commit. Oke. Tuh, apakah berhasil? Berhasil ya, kita lihat execute-nya. Sini ada perintah yang namanya Narwi. Kalau tadi yang pertama tidak menggunakan commit, sekarang kita menggunakan commit. Coba kita lihat di tabelnya apakah dia berhasil untuk masuk ke tabel. Ya, berhasil ya, tersimpan. Sukses. Sekarang yang kedua adalah perintah rollbacks, yang mana rollbacks ini digunakan untuk menggugurkan sebuah perintah yang sedang berjalan. Mari kita kerjakan. Masuk kembali ke database rumah sakit, ke runtime, kita create transaksi 3. Transaksi 3. Kita menggunakan rollbacks ya. Parameternya kita buat rollbacks. Transaksi rollbacks. Transaksi 3 start transaksi. Update pasien, set nama pasien danar, where ID pasien 8, yang mana letaknya 8 ini tadi buat namanya Narwi. Rollbacks. Merubah pada danar, apakah berhasil? Coba kita go. Oke, berhasil. Execute 8, tetapi ini tetap tidak berubah ya. Narwi tidak berubah. Oh, ini ada nama danar, kita rubah lagi aja namanya biar tidak sama. Misalkan coba apakah Narwi itu berubah jadi Mustafa? Tidak ya. Nomor 8 saya rubah tetapi tidak berubah. Coba kita buat transaksi yang kelima. Kita menggunakan transaksi keempat. Kita menggunakan drop lagi. Parameternya kita pasangkan. Transaksi. Oke.
ini. Nah, di sini ada dua perintah ya. Perintah yang pertama memasukkan nama yang baru. Misalkan ini 9. Bisa nama misalkan takut ada yang sama nama. Memasukkan insert data yang baru. Tapi data di baru tuh di update ada dua ya. Yang dua ini yang 8 kita rubah. Jadi digantinya siapa? Mustafa. Narwi diganti Mustafa. Apakah berhasil? Tuh. Oke, kita coba apakah berubah yang 8. Nah, nih. Karena ini di rollbacks, otomatis yang pakai itu tidak muncul di database ini. Narwi berubah menjadi 8 ya. Coba kita di database. Apakah sudah? Ya, yang masuk adalah Mustafa. Oke. Sudah seperti ini rollback. Jadi praktekkan. Selanjutnya adalah checkpoint. Checkpoint adalah merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Mari kita kerjakan kembali. Kita kembali ke rumah sakit database. Kita ke runtime. Transaksi ke berapa ya? Transaksi ke-5. Transaksi ke-5 kita buat. Transaksi ke-5 saya sudah membuat checkpoint. Quick procedure checkpoint. And yep. Insert into pasien dengan nama kita ganti value-nya karena 4 sudah ada. Coba 21 ya. Here 5 22 fullback lagi 23 apa ini create procedural synopsis. Oh, method content coba kita baca. Ada parameter yang nggak bisa ya. Oh, ini ada procedural. Ini oke, berhasil ya. Execute hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Kita buat tadi proses 3 tetapi di rollback lagi. Jadi yang muncul hanya 21 dan 23 tingkir dan Joko tingkir. Itu merupakan transaksi yang menggunakan checkpoint. Selanjutnya yang terakhir adalah trigger, merupakan sebuah perintah. Kita cek. Merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Yaitu event yang dapat digunakan adalah insert, update, dan delete. Oke, kita lakukan trigger. Di trigger ini kita membuat tabel lagi. Kita membuat tabel lagi di rumah sakit ini. Kita buat tabel lagi, yaitu tabel obat. Terdiri dari ID obat, kode obat, nama obat, harga, stok ya. Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Kasih 5 table. Oke, kita buat tabelnya. Kita buat nama adalah ID obat.
pakai integer, value-nya 6. Jangan lupa auto comment ya, auto primary. Selanjutnya adalah kode obat. Kita tipenya varchar, kita kasih 5. Nama obat, kita kasih varchar. Ya, harga kasih integer, kasih integer, kasih integer. Oke, kita buat lagi obat. Setelah itu transaksi obat, kita buat lagi transaksi obat. Transaksi obat ini ada ID, jumlah dua. Satu lagi oke, kita buat nomor hasil transaksi. Kita ID pasien dan obat ini kita kasihkan pasien, obat kita oke, kita masuk ke desain. Kita tentukan caranya, show oke, set obat, set obat, transaksi obat, ID pasien dan kode obat. Kode obat kita buatkan relasi ID obat. Terus ID pasien
Oke, sudah berhasil. Kita ke obat. Kita buat dulu obat. Jadi obatnya misal ada obat kosong sama obat amoxicillin. Amoxicillin harganya 5.000, stok 20. Terus obat kedua misalnya kode obatnya B439. Nama obatnya apa ya, paracetamol. Harga misalkan 6.000, stok misal 70. Sip. Sudah ada 2 ya, obat sudah ada 2. Terus kita masukkan trigger di trigger text 2 table text job time after 7 complete. Oke, berhasil ya. Kita coba di transaksi ya, kita coba ID transaksi misal 01 ID pasien dan obat yang kita beli jumlahnya 1/5, harganya total kita beli 3, total harga 5.000 ya, 5.000 dikali 5 20.000. Tuh. Oke, jumlah total ID transaction obat ya. Oke, sudah berubah ya. Tadinya jumlahnya 20, sekarang berubah 20 berubah ya jadi 15.
Terima kasih. Saya atas nama Hadi Mustafa, terima kasih untuk materi transaksi, pelaksanaan praktikum transaksi. Mungkin nanti yang kedua akan dilaksanakan praktikum terdistribusi. Sesi yang kedua. Saya ucapkan untuk yang sesi pertama ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.